Pada Perang Opium tahun 1840, saat China menyerah pada kekuasaan kolonial, rakyat China menderita di bawah ancaman imperialis asing dan feodal kerajaan. Negeri ini berada di ambang perpecahan. Pada awal abad ke-20 idealis revolusi merebak hingga ke China saat kekuasaan dinasti Qing berkurang di bawah kepemimpinan Sun Yat-sen. Para revolusioner menemukan cita-cita politik nasionalisme, demokrasi dan kehidupan yang lebih layak buat rakyat. Mereka berjuang dengan gagah berani meraih cita-cita mereka. Pada tahun 1911 sebuah revolusi meletus. Sebuah film bersejarah Cina dari dinasti ke republik. Film Jackie Chan bercerita tentang negara China dalam keadaan krisis. Terjadi pertikaian antar kelompok hingga membuat rakyat dalam keadaan kelaparan. Dinasti Qing yang berkuasa dipimpin oleh seorang kaisar yang masih bocah berusia 7 tahun dan ibunya Permaisuri Long Yu yang kejam. Rakyat mulai melakukan pemberontakan pada kerajaan dinasti Qing. Untuk menghentikan pemberontakan maka dibentuklah tentara modern yang kuat. Maka diperlukan persediaan persenjataan yang modern yang membutuhkan biaya besar dan mahal. Karena memerlukan banyak uang, pemimpin Qing memperdagangkan apa saja dengan negara-negara asing termasuk menjual masa depan China. Sebelum melanjutkan mendengarkan alur cerita film ini, dipersilahkan untuk menekan tombol like dan subscribe-nya, biar Mimin bersemangat membuat alur cerita lagi. Cerita film yang diawali dengan adanya seorang perempuan yang dieksekusi mati. Ia rela mati buat perubahan masa depan China. Tidak ada wanita China sebelumnya yang menumpahkan darahnya buat revolusi. Biar dia wanita yang pertama mati demi sebuah revolusi, meski harus meninggalkan suami dan anak-anaknya semua demi sebuah kedamaian dan ketenangan. Cerita film pun beralih ke negara Amerika, tepatnya pada tanggal 26 April tahun 1911 di San Francisco. Seorang bernama Sun Wen menghadiri acara penggalangan dana yang digagas oleh Situ Meitang. Cerita film pun mundur ke belakang 5 bulan yang lalu di Pulau Penang, Malaysia. Para anggota Tong Meng Hui atau Aliansi Revolusioner Tiongkok yang diketuai oleh Sun Wen atau lebih dikenal dengan Dr. Sun Yat-sen di dalam pengasingannya. Para anggotanya yang sedang beristirahat tidur, mereka terbangun dikejutkan oleh seorang wanita yang mengambil baju mereka buat dicuci. Sedangkan yang terakhir dibangunkan oleh Sun Yat-sen adalah seorang pria yang bernama Huang Xing. Ia bicara pada Huang Xing, juga mengenalkan wanita itu padanya yang bernama Su Zonghan adalah teman sekampungnya Yat-sen. Ia anggota Tong Meng Hui yang ditugaskan sebagai menyimpan daftar badan rahasia pemberontak Guangzhou untuk menyamarkan posisi Su Zonghan. Maka Huang Xing dan Su Zonghan pura-pura menjadi sepasang suami istri. Pada tanggal 27 April tahun 1911 Huang Xing memimpin ratusan pemuda revolusioner dan pemberontak menyerbu rumah gubernur Guangzhou yang waktu itu dijabat oleh Zhang Minggi. Tapi Zhang Minggi berhasil meloloskan diri keluar dari rumahnya karena kalah jumlah dan tentara kerajaan mempunyai senjata mesin yang lebih baik, maka para pemuda revolusioner yang dipimpin Huang Xing bisa dipukul mundur. Huang Xing sendiri mendapat beberapa luka tembak. Dalam pengasingannya di San Francisco, Dr. Sun Wen pada malam itu dia dapat dana sumbangan $300.000 dari Situ Meitang hasil dari penjualan rumah leluhurnya. Sementara itu, Huang Xing terus melakukan perlawanan tanpa menyerah dengan tubuh terluka. Pemberontakan ini pun akhirnya mendapat kegagalan. Pihak kerajaan telah mendapat laporan dari menterinya tentang sepak terjang Yat-sen di luar negeri yang bekerja menggalang dana, menyelundupkan senjata. Perbuatan yang dilakukan Yat-sen masih dianggap sebelah mata, tidak perlu dikhawatirkan. Meskipun kerajaan sedang mengalami kesulitan finansial hingga hipotek perkeretaapiannya di bank 4 bangsa di Eropa, tapi apa yang dilakukan Yat-sen membuat Ratu Long Yu jadi marah. Ia sebenarnya menginginkan hidup tenang dan damai. Pemberontakan Guangzhou yang mengalami kegagalan total telah menewaskan 72 orang revolusioner, umumnya masih berusia muda. Huang Xing, pemimpin pemberontakan, telah berhasil menyelamatkan diri. Hal itu disambut gembira oleh Yat-sen di tempat pengasingannya. Ia lalu menemui temannya yang bernama Homer Lea, seorang penulis Amerika yang juga pendukung revolusi.
Ia merencanakan akan melancarkan pemberontakan lagi di tengah China, tepatnya di Sichuan, untuk melindungi proyek kereta api dari pemerintah Qing yang korup. Pemerintah harus memobilisasi tentara dari provinsi Hubei ke Sichuan. Pemerintah Qing tidak tahu bahwa di kota Hubei, Hunan dan Jiangsu banyak anggota revolusioner Tong Menghui bertempat tinggal di sana. Sedangkan di selatan sungai yang sepirasat Yat-sen ada sebuah gerakan yang lebih besar di sana. Homer Lea mau bergabung dengan Yat-sen sebagai penasehat militer. Pemberontakan di Guangzhou yang gagal tapi revolusi terus berlanjut. Untuk mengamankan pinjaman dari Bank Empat Bangsa, pemerintah harus menggadaikan rel kereta apinya dengan mengorbankan kedaulatan negara. Beberapa pemberontak yang berhasil ditangkap telah dihukum mati buat peringatan bagi para pemberontak lainnya. Pada tanggal 10 Oktober tahun 2011, Zhang Zhenwu memulai pemberontakan di Wuchang. Dalam waktu singkat kaum pemberontak berhasil mengambil alih kota ini. Informasi itu diperoleh Dr. Yat-sen lewat telegram yang disampaikan oleh Situ Meitang. Lalu Dr. Yat-sen memerintahkan kepada salah satu anak buahnya untuk mengirim telegram kepada Huang Xing yang ada di Hong Kong agar ia segera memimpin pasukan revolusioner di Wuchang. Dia sendiri akan ke Eropa untuk melobi para bankir di sana guna menggagalkan perjanjian jika Bank Empat Bangsa di Eropa memberikan pinjaman buat dinasti Qing. Dapat dipastikan bahwa revolusi akan gagal karena uang tersebut tentu akan digunakan buat membeli persenjataan. Setelah mendapat telegram Huang Xing segera pergi ke Wuchang, nampaknya Su Zonghan sangat berat untuk melepaskan kepergiannya. Pada tanggal 27 Oktober Yuan Shikal tiba di garis depan guna memimpin pasukan Qing. Dia menunjuk Feng Guozhong memimpin pasukan pertama dan Duan Kurui memimpin pasukan kedua. Bersama-sama mereka menyerang Hankou. Pasukan Qing berhasil merebut Hankou dari tangan revolusioner. Jenderal Yuan Shikal yang sedang di garis depan didatangi oleh seorang revolusioner bernama Wang Zhaoming. Kaum revolusioner menginginkan perubahan sistem negara dari feodal ke republik. Dalam pertemuan dengan sejumlah bankir Eropa di London, Sun Yat-sen berbicara tentang dukungan tidak langsung bankir-bankir itu terhadap rejim feodal korup di China. Setiap kali dinasti Qing melepaskan tembakannya kepada kami, maka uang Andalah yang menarik pelatuknya, kata Sun Yat-sen. Sun Yat-sen berjuang keras memutus pinjaman bankir-bankir Eropa kepada dinasti Qing, karena sebagian besar pinjaman itu dipergunakan oleh dinasti Qing untuk membeli senjata dan menghancurkan gerakan revolusioner. Begitu banyak para pemuda mengorbankan diri demi sebuah revolusi. Pada awal November, setelah sukses dalam pemberontakan di Wuchang, Huang Xing memimpin serangan merebut Hankou. Perang besar berakhir pada tanggal 26 November saat Hanyang direbut oleh pasukan Qing. Jenderal Yuan Shikal melapor kepada Ratu bahwa anak buah Yat-sun sulit dikalahkan. Ia juga kekurangan amunisi dan pasokan senjata, maka ia memutuskan meminta kepada Ratu agar peperangan di Wuchang segera dihentikan saja karena terlalu banyak makan biaya. Dia mengusulkan dilakukan upaya perdamaian dengan para revolusioner. Ide itu tentunya ditentang oleh para menteri. Para revolusioner di Wuchang berhasil bertahan dari gempuran prajurit Qing selama 40 hari. Berkat perjuangannya maka organisasi-organisasi revolusi itu memproklamirkan kemerdekaannya. Kota Hanyang direbut setelah perang 40 hari, lebih dari 4.000 pasukan revolusioner tewas. Akhir 1911 Sun Yat-sen telah kembali ke Tiongkok. Bersamaan dengan itu perwakilan dari 17 provinsi telah sepakat untuk membentuk pemerintahan sementara dan memilih seorang presiden sementara. Hari itu tanggal 29 Desember tahun 1911 saat pemilihan presiden sementara sedang berlangsung. Sun Yat-sen sendiri hanya duduk santai di luar ruangan. Homer Lee, seorang penulis Amerika yang juga pendukung revolusi, menemukan Sun Yat-sen di luar ruangan. Konferensi itu memutuskan memilih Sun Yat-sen sebagai presiden sementara dengan memenangkan 16 dari 17 suara provinsi.
Setelah mengangkat sumpah jabatan presiden sementara Dr. Sun Yat-sen membuat pernyataan yang cukup menghebohkan Republik Rakyat China sudah berdiri tapi revolusi belum berakhir karena kerajaan feodal masih berdiri. Ia akan menyerahkan jabatan presiden pada orang yang mampu menumbangkan Kaisar Qing. Tentu saja pernyataan itu banyak ditentang karena sama saja itu memberi kesempatan pada Jenderal Yuan Shikai untuk berkuasa. Pada tanggal 12 Februari 1912 bulan ke-12 hari ke-25 tahun Xinghai, Yuan Shikai memaksa Puyi atau dikenal sebagai The Last Emperor untuk turun tahta meskipun Permaisuri Yulong enggan menerimanya. Pada akhirnya, dia memerintahkan Yuan Shikai untuk membentuk Kabinet Republik Tiongkok dan ini mewakili kejatuhan resmi dinasti Qing, tahun 1644 sampai tahun 1912. Yat-sen sebelum mengakhiri masa jabatannya ia mengumpulkan para duta besar agar memberikan dukungan buat pemerintahan yang baru dipimpin oleh Yuan Shikai. Dia bersyukur kejatuhan kerajaan tidak dengan kekerasan seperti revolusi Prancis di mana Louis XVI harus berakhir di guillotine. Revolusi Xinghai 1911 telah berhasil menggulingkan dinasti Qing yang korup mengakhiri 2000 tahun lebih pemerintahan monarki. Membuka pintu untuk kemajuan tapi bagaimanapun juga revolusi tidak mengubah kenyataan nasib tragis orang-orang China di bawah hegemoni kolonial dan tekanan feodal. Mengikuti semangat Sun Yat-sen Partai Komunis China memimpin rakyat dalam kemajuan bangsa. Pada tanggal 15 Februari tahun 1912 Dewan-Dewan di Nanjing secara resmi memilih Yuan Shikai sebagai Presiden sementara Republik Tiongkok. Di bawah Konstitusi sementara Republik Cina, bagaimanapun kekuatan Yuan sangat dilemahkan sistem pemerintahan parlementer. Pada Mei tahun 1914 Yuan Shikai memodifikasi konstitusi sementara, dan dia mengubah sistem pemerintahan dari parlementer menjadi presidensial.